Ya, kalau kita lihat memang kontribusinya ini secara perlahan meningkat. Kalau dulu masih di level 25%, 26% dari total investasi yang masuk, sekarang dari sektor hilirisasi itu sudah mencapai 30, bahkan 30,6%. Ini trennya. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Walaupun tadi saya sudah menyampaikan secara garis besarnya, tapi mungkin ini adalah breakdown untuk lebih secara detailnya. Mungkin kita mulai dulu investasi yang masuk di triwulan ketiga. Nanti mungkin baru kita masuk pada seluruh the whole 9 month dari Januari sampai dengan September. Alhamdulillah pada triwulan ketiga ini pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun, atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.905,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Jadi target keseluruhannya ini adalah 1.905,6 triliun. Dan yang paling penting buat kami adalah bagaimana di penyerapan tenaga kerjanya. Jadi penyerapan tenaga kerja dilaporkan dan kita lakukan juga verifikasi adalah 696,478 ribu orang penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari hasil investasi pada triwulan ketiga 2025 ini. Ya. Baik Pak Menteri, dan sekarang untuk triwulan ketiga sendiri kita fokusnya untuk porsi penanaman modal asing dan juga dalam negeri ini seperti apa Pak? Masih dominasi dalam negeri ya Pak kalau kita lihat di sini di grafis yang ada? Ya, memang kalau kita lihat pembagiannya kurang lebih dari penanaman modal dalam negeri itu kurang lebih 279,4 triliun, yang mana itu memang slightly di atas PMA. PMA-nya 43,1%, PMD-nya 56,9%, dan kalau kita bisa lihat PMA-nya kurang lebih adalah 202 triliun rupiah. Dan memang kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung geopolitik, geoekonomi, tetapi kalau kita lihat tren kedepannya juga sudah terjadi revisi meningkat dari World Bank, OECD. Kita harapkan ini pertumbuhannya juga terus akan meningkat ke depannya. Baik, dan sekarang kita akan beralih Pak untuk perbandingan daerah untuk penanaman modalnya sendiri, lokasi realisasinya. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Kalau kita lihat juga penyebarannya, alhamdulillah ini dari luar Jawa juga lebih mendominasi daripada Jawa, karena harapannya tentu investasi ini tidak hanya terpusat di Jawa, tapi bisa menyebar di seluruh Indonesia, walaupun lokasi yang menduduki urutan 1-2-nya memang masih di Jawa, yaitu Jawa Barat dan di Jakarta, tetapi pembagiannya memang di luar Jawa ini 54,1%, di Jawa 45,9%. Saya lompat langsung, memang kalau kita lihat kontribusi yang berada dari luar Jawa ini memang ada di Sulawesi Tengah. Ini adalah dari segi hilirisasi mineral yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nanti mungkin kita akan ekspor lebih dalam lagi, sehingga terutama kontribusi yang paling besar adalah dari hilirisasi yang berasal dari Sulawesi Tengah apabila kita berbicara dari luar Jawanya. Dan berbicara kontribusi juga, Pak Menteri mungkin bisa dijelaskan dan dijabarkan kepada kita semua terkait dengan sektor yang paling banyak atau paling besar memberikan kontribusi. Ya, sektornya kita bisa lihat di sini langsung. Memang dari sektor pertama industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. Kedua adalah dari pertambangan kurang lebih 11,4% atau 55,9 triliun. Kemudian dari transportasi, gudang dan telekomunikasi ini 10,7%. Kemudian atau 52,6 triliun, diikuti jasa lainnya. Di jasa lainnya ini ada perhotelan, ada pariwisata, ini juga masuk di dalam sini, dan ini kurang lebih mencapai 9% atau 44,3 triliun. Baru perdagangan dan reparasi seperti dealership mobil dan yang lainnya itu juga termasuk di dalam bracket perdagangan dan reparasi yang mencapai 7% atau 34,5 triliun. Baik Pak, dan untuk negara PMA-nya Pak, di sini sudah ada yang 5 besar, dominasi Singapura ya Pak? Ya, biasanya
pertanyaan berikutnya, ini negara mana sih kontribusi yang masuk ke Indonesia? Ya kan seperti itu. Nah, memang boleh kalau kita lihat memang negara ini tidak berubah banyak ya, itu cukup konstan. Kita lihat Singapura masih menjadi kontributor secara pencatatan investasi masuk melalui Singapura. Dan kalau kita lihat selama ya boleh bilang 10 tahun terakhir ini, Singapura menjadi negara nomor 1 yang masuk ke Indonesia. Pencatatannya adalah kontribusinya pada semester ini 3,8 miliar atau 28,8%, diikuti oleh Hong Kong dan juga oleh Tiongkok. Tapi sebenarnya kalau kita combine dua ini kan angkanya menjadi 4,6 miliar dolar. Ya, kalau kita bicara dulu sebenarnya lebih besar sebenarnya dari Singapura kalau kita bicara kita combine ini. Kemudian diikuti oleh Malaysia 7,4% dan Amerika Serikat 5,8% atau 0,8 miliar US dollar. Dan itu untuk negara-negara yang top PMI ya, ya, the big walaupun five. ini yang kita cantumkan hanya 5 besar ya, tapi kita we have all the details, nomor 6, 7, 8, 9 nanti kita bisa cantumkan, atau teman-teman media mau melihat langsung tentunya kita bisa paparkan secara terbuka. Baik Pak Menteri, dan sekarang tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Menteri, tetapi sekarang kita mau lihat lebih jelasnya lagi terkait dengan realisasi investasi hilirisasi di triwulan ketiga ini, Pak Menteri. Ini total realisasinya bisa kita lihat angkanya 150,6 triliun ya Pak? Ya, kalau kita lihat memang kontribusinya ini secara perlahan meningkat. Kalau dulu masih di level 25%, 26% dari total investasi yang masuk, sekarang dari sektor hilirisasi itu sudah mencapai 30 bahkan 36%. Jadi trennya ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata memang memberikan dampak yang positif, terutama dari investasi yang masuk. Ya. Dan ini juga membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi yang diterapkan ini berjalan. Ini berjalan kenapa? Kita lihat kalau saya sebenarnya dengan angka ya kita lihat persentasenya makin lama makin naik, ya kan. Nah, tetap memang masih didominasi oleh mineral atau dalam hal ini adalah nikel ya karena obviously kita juga memang penghasil reserve kita terbesar di dunia untuk nikel itu kurang lebih 42%, jadi memang very significant reserve kita, dan bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, dan salah program-programnya terutama adalah EV battery ya, electric vehicle battery, yang dimana ini kita ketahui bahwa nikel adalah salah satu komponen utama dari penciptaan nikel battery. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada ekosistem yang penuh dari tambang nikel sampai dengan EV battery sendiri, itu termasuk juga recycle battery, jadi sudah ada di Indonesia. Ya, kemudian ini tembaga di perkebunan kita ketahui bersama, kelapa sawit program hilirisasi sudah berjalan, tapi tentunya kita ingin mendorong terus ke step-step lanjutnya, karena dengan melakukan hilirisasi sampai tuntas itu juga akan memberikan multiplier effect yang banyak dari nilai value added, dari nilai daya saing. Nah, oleh sebab itu dari perkebunan, kehutanan yang potensinya ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Nanti dan kita terus berkolaborasi baik dengan kementerian lain, baik dengan badan usaha lain, dengan private sector dalam rangka pengembangan program hilirisasi yang harapannya juga nanti dari terutama perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan ini juga bisa meningkat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan investasi yang masuk ke Indonesia. Mengingat potensi, terutama sampai di sini perikanan kelautan juga sangat besar ya Pak, untuk nanti didorong ke depannya. Kenapa? Untuk perikanan dan kelautan, potensi sangat besar juga untuk perikanan dan kelautan ini sangat-sangat besar nih, nanti potensinya kita terus garap, dan sudah ada program-program kita juga yang terutama yang dalam negeri. Koordinasi kita dengan Kementerian KKP juga sangat baik, dan sudah ada chart yang sudah dicanangkan, dan kita lihat ini bisa mulai berjalan juga di awal tahun depan, di tahun 2026. Baik, dan sekarang kita lihat lagi Pak, untuk penanaman modalnya ini sudah ada sektor dan juga porsi masing-masing PM dan PMA, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak. Tadi ya, ada sektor komoditas, sekarang silakan untuk penanaman modal dasar. Nah, memang kalau di hilirisasi ini, untuk investasi hilirisasi ini memang
Terbalik dengan yang sebelumnya, penanaman modal asing lebih tinggi, yaitu 68,4% atau 103,1 triliun. Karena di sisi lain bukan hanya dari segi investasi yang kita butuhkan pada saat hilirisasi, tapi juga dari segi teknologi. Nah, jadi karena teknologi ini mereka di tahap awal ini membawa teknologi, dan di dalam perjalanan ini juga mulai terjadi transfer of teknologi. Buat kita itu juga yang paling penting. Karena dengan ini pertumbuhan atau investasi yang masuk Indonesia adalah investasi yang berkualitas yang seperti saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu angkanya memang penanaman modal asingnya itu 68,4% atau 103,1 triliun berbanding PMDN-nya 31,6% atau 47,5 triliun. Dan ini juga karena PMA ini terutama di bidang hilirisasi ini tadi sudah saya sampaikan lebih banyak di luar Jawa, terutama di daerah Sulawesi dan Maluku Utara, sehingga bentuk dari Jawa luar Jawanya bisa lihat bahwa luar Jawa ini untuk hilirisasi mencapai 76,5% atau 115,2 triliun. Sedangkan Jawanya ini 35,4 triliun atau 23,5%. Ini adalah breakdown dari 5 lokasinya. Kita lihat seperti yang saya sampaikan, untuk hilirisasinya nomor 1 di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, ketiga Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Jadi dari 5 top 5 destinasi investasi untuk hilirisasi, 3 ada di luar Jawa. Yes. Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara, NTB itu ya Pak ya? Iya, itu Nusa Tenggara Barat. Jadi itu bisa terrefleksi di dalam penanaman dalam luar negeri dan juga penanaman modal asingnya, pembagian secara persentasenya. Oke. Dan untuk penanaman modal asingnya itu sendiri Pak, ini sudah ada top 5 countries-nya atau top 5 negara. Ini sama juga dengan yang sebelumnya Pak untuk investasinya. Ya, sebetulnya kalau dilihat hampir sama ya. Iya. Kembali lagi nomor 1 Singapura, kemudian diikuti oleh Hong Kong, China, Malaysia, dan Amerika Serikat. Angkanya bisa dilihat memang. Tapi kalau kembali lagi saya sampaikan, kalau ini dikombine antara Hong Kong dan China, so actually this one is a 2.8 billion US dollar. Yes. Jadi melampaui. actually is bigger than Singapura ya. Tapi ya inilah yang terus kita pantau, kita verifikasi memang investasi terutama yang berhubungan dengan hilirisasi, terutama di bidang nikel dan program-program lainnya, memang teknologi yang mereka memang sangat-sangat baik. Dan sekarang kita mau zoom out. Tadi sudah disinggung juga Pak Menteri bahwa tadi kita lihat top 5, tapi sekarang kita bisa take a bigger picture, Pak Menteri. Di sini sudah ada penyebaran lebih luas lagi, dan juga untuk sektor sampai subsektornya. Dan di sini sudah ada bahkan 22 countries PMA-nya. Ya. Ya, ini hanya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi, walaupun kita tadi hanya mungkin menyampaikan top 5 baik dari segi investasi, dari segi negaranya, dari segi industrinya, lokasi dan yang lain. Tapi kita hanya memberikan gambaran penyebarannya. Walaupun tadi disampaikan didominasi oleh luar Jawa, tapi kalau kita lihat memang penyebaran di luar Jawa ini cukup merata. Ya, kita lihat di semua pulau-pulau besar atau pulau-pulau yang lainnya itu ada penyebaran dari investasi yang masuk ke Indonesia pada triwulan ketiga 2025. Ini adalah penjabaran industrinya lebih lanjut lagi. Nanti tentunya teman-teman dan bapak-bapak ibu yang terhormat bisa melihat data-data ini, dan kami selalu terbuka dan dengan senang untuk sharing data-data ini yang ada. Dan ini kembali lagi tadi kita kan hanya menyebutkan 5 negara besarnya, tapi yang kita sampaikan juga karena orang biasa bertanya, oh 5 negara besarnya tadi saya sampaikan, mana Jepang, mana Korea Selatan. Nah, ini sebenarnya Jepang dan Korea Selatan ini nomor 6 dan 7, tetapi ini dalam beberapa kesempatan sebelumnya sering gantian aja. Ya, Pak, ya? Jepang bisa nomor 5 atau bisa nomor 4, Korea Selatan seperti itu. Tetapi ya inilah tentunya perubahan-perubahan yang terjadi, tapi yang paling penting bagi kami pertumbuhan investasi ini tetap berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.